jawaban ya, Alia jawabannya ini, Rausan jawabannya itu ya. Berarti ada yang salah ada yang salah di antara mungkin ya. Nah, atau salah satu atau salah semuanya gitu ya. Oke. Nih pakai cara goblok-goblokan lagi. Nalar nalar sedikit ya. Pada suatu perusahaan, setiap X orang dapat menghasilkan Y produk dalam waktu Z menit. Logikanya, kalau saya punya 10 orang menghasilkan produk, dapat menghasilkan produk Y produk gitu ya, Y berarti misalkan 100 gitu ya. Selama berapa? Misal ini contoh-contoh, ini biar enak cara memahaminya. Ini misal aja, misal saya punya 10 orang dapat menghasilkan 100 atau 20 lah, 20 produk dalam waktu misalkan 5 menit. Nah gitu, ini misal aja. Biar memahami apa sih hubungannya produk, apa sih hubungannya dengan itu, dan seterusnya. Nah, artinya bahwa jadi produk itu kan berbanding terbalik ya, lurus ya, berbanding lurus. Produk itu berbanding lurus dengan apa? Dengan banyaknya orang. Semakin banyak orang, maka makin banyak produk, kan gitu kan? Betul? Betul ya, ya kan? Artinya produk itu logikanya ya, ini tak ganti 1000. Berarti kan otomatis kan bukan 20 lagi, pasti banyak kan gitu kan? Setiap 10 orang dapat menghasilkan ya produk. Dong ya. Nah, artinya Pak, kalau misalkan hubungannya ya udah, jadi kalau ini dimisalin kan seperti ini. Nah, jadi hubungannya begini kalau mau dinalarkan ya. Maka untuk setiap X orang tak kalikan. Nah, jadi cara memahaminya, X dengan Y itu kan berbanding lurus, betul? Tetapi dia dengan waktu berbanding terbalik. Gitu ya. Paham ya? Jadi gimana Pak menghubungkan ketiga variabel ini? Ya gampang aja. Jadi pertama, karena ini setiap menit ya, artinya ketika saya punya setiap X orang dapat menghasilkan Y produk, itu berarti maka untuk setiap XY produk, nah jadi kan setiap orang, misalnya setiap 10 orang 20. Kalau misalnya 1000, tinggal dikalikan aja. Gitu ya, tinggal dikalikan aja gitu ya. Berarti nanti 10 kali 10 gitu kan. Misalkan setiap 10 orang 10 produk. Berarti kalau 100 nih, misalnya 100, setiap 10 orang 10 produk. Berarti kalau 100 ya udah. Berarti pengennya ya tinggal dikalikan aja. Berarti orangnya kan tinggal tadi ya 10 orang dikaliin lagi 10 lagi gitu ya. Berarti ada 100 orang. Gitu. Itu. Nah, terus jadi ini bisa kita peroleh perbandingan yang terbalik ya, lurus ya, antara orang sama si banyak produk. Nah, maka ketika dia perbandingannya itu adalah perbandingan lurus, maka semakin banyak orang, maka semakin banyak produk. Begitu pula seterusnya. Kemudian dengan si waktu, nah ini berbeda. Waktu itu kan memang konsepnya itu perbandingan terbalik kalau waktu itu dengan produk ya, dengan produk. Jadi begini cara bermainnya ya, kalau misalkan pengen paham, ini X orang, ini biar logikanya nyampe. Ini orang, produk, waktu. Nah, yuk setiap X orang, ini Y, nah ini menit kan, menit itu apa Pak? Menit itu kalau dijadiin, di sini ngomongnya jam ya, berapa jam Pak? Oke, berarti ini Z. Kalau jadiin jadiin jam, berarti kan Z per 60 ya. Gitu, karena setiap menit. Ya, seper 60. Ya, seper 60. Gitu ya. Nah, terus kalau saya punya produknya 1000 Pak. 1000. Oke, gitu. Gitu kan ya. Ini gimana cara menghubungkan mereka kan gitu kan. Nah, oke. Orangnya gimana? Nah, terus bagaimana cara menghubungkannya kan gitu. Nah,
dalam kasus ini sebenarnya kalau kamu lihat antara X dengan Y gitu ya, itu adalah saling berhubungan, sedangkan yang Z ini memang terpisah sendiri. Kenapa? Karena memang dia perbandingan terbalik. Nah, logikanya kalau pengen 1000 gitu ya. Nah, 1000 ini kan fokusnya dengan siapa? Dengan si ini. Jadi ini kalau misalnya tak jadiin satu ya, kalian jadi satu, ini jadiin satu aja ya. Jadi satu. Nah, menghasilkan nanti seperti ini. Jadi orang produk itu XY gitu kan. Nah, waktu di sini Z per 60. Lah kalau misalkan 1000, nah berapa waktunya kan gitu kan? 10.000, 10.000 ya, 10.000. Nah ini berapa waktunya gitu? Ya udah langsung kali silang aja. Kok kali silang Pak? Tahu dari mana? Oke. Ingat ya bahwa konsepnya ketika produknya nih, misalkan nih produk semakin banyak produk maka semakin lama dengan asumsi orangnya tetap. Oke. Jadi ketika orang dan produknya saya kalikan, kan nanti kan ketika banyak orang saya kalikan banyak produk, maka muncul produk. Contoh, 10 orang, 10 produk. Berarti kalau misalkan tak kaliin, ya jadinya kan nanti otomatis 10 kali 10 kan jadi 100 kan gitu kan. Gitu. Artinya satu orang 10 gitu. Nah, ketika orang saya kalikan dengan menghasilkan produk Y gitu ya. Jadi nanti ketika tak kalikan X-nya itu kan muncullah produknya itu. Siapa itu? Ya, yaitu produknya. Nah, habis itu waktunya. Kalau waktunya makin banyak produk maka makin lama. Makin sedikit produk maka makin pendek. Nah, sehingga ini kita kali-kalikan saja. Ini kan perbandingan senilai. Ya udah, kali sini kan gitu kan. Nah, oke. Maka dari sini kita peroleh gitu ya. 100 sehingga gitu ya. Set berarti 10.000 Z per 60 dibagi X Y. Ya udah. Jadi 10.000 Z dibagi 60 X Y. Kan gitu. Paham ya? Ini kalau pakai konsep lah ya, kalau pakai konsep. Jadi setiap orang menghasilkan Y produk. Setiap orang ya, berarti satu orang X menghasilkan Y produk. Satu orang X, ya satu orang X ya, misalnya ya mau berapa misalnya kalau ada 5 orang, 5 orang ya, kan setiap, berarti satu orang menghasilkan X. Berarti kalau ada 10 orang ya nanti tinggal dikalikan aja kan gitu ya. Tuh. Makanya ini isinya tak kalikan gitu. Ya. Ya, berlaku untuk semua. Ya berlaku. Ya kalau nalarnya seperti itu ya berlaku. Jadi bahwa kaitannya, ya tadi yang saya bilang orang dengan produk itu kan nanti kalau dikalikan jadi produk. Kalau misalkan setiap orang itu dapat menghasilkan 10 unit produk. Kalau 2 orang ya 2 kali 10. 3 orang 3 kali 10. 4 orang 5 orang gitu ya, dikalikan aja nanti kan dapat produk. Gitu ya, gitu. Jadi caranya demikian. Oke, paham ya? Jadi setiap X orang ya, X-nya kan ya kita nggak tahu berapa ya, tapi pokoknya setiap gitu ya, setiap. Jadi nanti produk itu ya kalau dirumuskan atau hasil itu kan ya banyak orang kali produknya itu berapa per orangnya. Paham ya? Ya. Lanjut. 15. Sekolah modern berisi asrama sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang, ini sering banget nih ya. Ya misalkan nih, X itu apa? Yang mau dicoba dulu boleh lah. Ini saya cuma nulis huruf-hurufnya aja. Misal X itu kamar. Y itu orang. Coba, siapa yang bisa nih? Kita pakai nalar aja juga ya. Wah, mantap, sudah dijawab. Oke.
Kalian jawab. Sip. Yang lain. Gampang ini ya. Nih enggak dong? Nih, yuk kita bahas. Cara gimana, Pak? Oke, kalimatnya. Jika setiap kamar nih, setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak dapat kamar. Nah, gimana cara menafsirkan ini atau membuat ini menjadi suatu persamaan matematika? Ya udah, setiap kamar, berarti kan kamarnya siapa? X, diisi berapa? 2, berarti 2 kali X. Kita nggak tahu kamarnya berapa kan? Jadi setiap kamar diisi 2 gitu kan. Sama kayak tadi loh, setiap produk itu setiap orang menghasilkan menghasilkan ya produk. Kaliin aja udah. Kan dapat nanti toh. Jadi setiap kamar diisi 2 orang. Setiap kamar diisi 2 orang. Nah, oke. Nah, dari sini oke ya, clear ya. Clear, oke. Nah, kemudian oke ya, kalau sudah berarti setiap kamarnya kan X gitu ya, kita nggak tahu berapa. Kalau ada 10 Pak, ya udah 2 kali 10 kan nanti kan ya ada 20 orang di situ kan. Nah, itu ya. Oke. Berarti 2X. Nah, terus sisa orangnya yang tidak dapat kamar. Ya ini ditambah yang sisanya. Nah, ini akan sama dengan banyak orang atau Y. Ini persamaan pertama. Jadi cara bacanya, setiap kamar diisi 2 orang, setiap kamar diisi 2 orang. Nah, akibatnya nanti akan mengakibatkan 12 anak itu nggak dapat kamar. Berarti kan ini orang, ini juga orang. Orang tambah orang kan banyak orang total. Ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, jika setiap kamar diisi 3 orang, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Nah, sama juga ini. Sama juga. Berarti 3 orang siswa setiap kamar, tapi ada 2 kamar yang kosong, Pak. Nah, kamar yang kosong berarti X minus 2 sama dengan Y. Di sini kan orangnya tidak bersisa kan? Cuman ngomong setiap kamar diisi 3 orang siswa, maka ada 2 kamar yang kosong. Arti nalarnya berarti adalah orangnya tidak bersisa, berarti bisa masuk kamar semua. Nah, berarti kan seperti ini. Nah, yaudah samain aja. Berarti 2X plus 12 sama dengan 3 kali X min 2. Berarti 2X plus 12 sama dengan 3X minus 6. Berarti putar-putar 18 sama dengan X. Oke, X itu apa? Kamar. Tanyakan apa? Kamar. Udah. Ya. Gampang lah ya. Gampang ya. Gampang. Oke. Oh, itu ditambah 12 karena sisanya, Pak. Ya, betul. Karena tidak dapat kamar. Mungkin dia belum bayar. Ya. Atau dia tidak iuran ya, sehingga dia tidak dapat kamar. Ya, apapun itu alasannya, yang penting 12 ini adalah orang ya, ini bukan kamar. Gitu. Oke. Yang 2 kamar kosong itu maksudnya X-nya, Pak? Ya. Jadi kan 2 kamar kosong. Kalau logikanya, saya punya 10 kamar, 2 kamar kosong, berarti kan 10 min 2, ada 8 kamar kan yang digunakan. Nah, makanya ini X minus 2. Oke. Begitu ceritanya. Oke, aman ya? Nah, oke lanjut 16. Nah, betul Rosan ya. Ya, sebuah bilangan terdiri dari 4 angka yang berbeda. Angka kedua sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Stop. Angka kedua sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Oke, yang A. Ini hasilnya 2. Oke, betul. Ini salah. Ini salah. Ini betul, ini salah. Loh kan, selesai. Tinggal kita ngecek opsi A atau apa ini, D. Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi angka kedua.
Oh, yang B yang pas. Udah selesai. Ya, jadi baca saja yang ini ya. Caranya baca ini aja. Nah, ini baca aja sama yang ini. Udah itu aja. Cukup. Tidak perlu cara aneh-aneh. Tinggal kau bagi-bagi aja dan selesai. Paham ya? Lanjut lagi. Lanjut ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Atau 17. Ada kompetisi bola diikuti oleh ABCD. Wah, bola ya, bola. Dimana setiap tim akan bertanding 1 kali. Oh, ini tidak kandang tandang ya. Ini mengingatkan saya di soal apa ya? Soal pasti tab. Ya, soal kalian juga pas kemarin di Gladi Resik apa ya? Soal latihan TO. Nah, yang PM ya. Yang bulat katanya siswa di apa enggak di offline ya, itu pada bingung, Pak Mas, kok bisa sih kalau ada 20 tim, 10 tim, kok nantinya pertandingannya ada sekian, kok nanti tandang-tandangnya begini. Nah, gitu ya. Ya, itu sih sebenarnya gampang aja kan gitu ya. Kalau ada 10 tim, tandang-tandang berarti kan otomatis ada 45 gitu ya, 45 pertandingan gitu. Cuman untuk apa namanya, itu jumlah pertandingannya ya. Terus kalau misalkan per tim beda lagi, kalau per tim beda lagi. Ya itulah. Tapi ya sudah dijawab kemarin ya. Ini lebih simpel. Ini lebih simpel. Jadi ada 4 pertandingan, ada 4 orang, maaf 4 tim bertanding 1 kali. Misalkan kalau A lawan B, udah berarti B juga lawan A, gitu ya. Jadi nggak berlaku bolak-balik, ya. Nah, di sini ada keterangan langsung, harusnya gitu ya. Nah, tim A 1 kali kalah, B selalu kalah. Wah, ini degradasi ini gitu ya. Kayak siapa? Degradasi Liga Inggris itu siapa? Saya lupa. Ya, tim kecil ya. Terus lanjut lagi. C 2 kali seri. C 2 kali seri. Nah, MU terus. MU kok degradasi, gimana ceritanya? Yang selalu kalah kan ada sih, saya lupa. Lupa. Norwich apa ya? Saya lupa. Nah, pokoknya itulah ya. Tapi kalau MU enggak lah, kan dia peringkat 8. Kemarin juga habis menang ya. Habis menang FA. Ya, kembali ke sini. Udah, bahas bolanya nanti aja. Nah, juara pada kompetisi tersebut adalah City gitu. Ya, untuk Liga Inggris ya. Ya, ini juaranya gimana, Pak? Nah, jadi begini, ini A, B, C, D, A, B, C, D. Gitu ya. Nah, sudah. A sama A nggak mungkin tanding lah ya, masa dia melawan dirinya sendiri kan nggak mungkin ya. MU kan nggak mungkin, kecuali MU senior versus MU 23, salah ya. Oke. Nah, terus tinggal kita otak-atik aja. Nah, pertama, kalau A tanding dengan B, nah B kan selalu kalah ya, berarti ini yang menang A, jelas ya. Terus apa lagi? B tanding dengan C, berarti C selalu menang, gitu kan? Nah, City habis kalah kemarin Pak lawan MU ya, FA ya kemarin. Betul ya. Terus D ngelawan B. Nah, ini menang B juga ya, menang B. Itu ya, apa lagi? Ya, kalau yang B tiga-tiganya kalah semua ya, tiga-tiganya. Ya, pokoknya semua pertandingannya kalah. A ngelawan B kalah, B ngelawan C kalah, D ngelawan C juga kalah. Nah, terus berikutnya A ngelawan C, karena C itu 2 kali seri ya. Berarti ada kemungkinan di sini, oh ya, dan A itu 1 kali kalah ya. Berarti kalahnya dia itu otomatis dengan si D. Nah, berarti ini D ini. Kenapa? Karena si C itu 2 kali seri. Berarti otomatis dia itu menang lawan B sama seri dengan A sama D. Berarti C ini seri. Ini seri ya. Seri itu misalkan C strip D gitu. Terus yang ini A strip C. Nah, selesai. Itu ya. Jadi fix ini ya. Yang juara adalah Madrid. Nah, oke. Ya udah selesai ya. Jadi jawabannya
yang sama poin Pak. Oke, ya kumpulin aja D. D itu berapa kali menang? D itu menangnya 2 kali. Ya toh, lawan siapa? Lawan tim degradasi B sama ngelawan si A menang, gitu kan? Terus seri dengan si C kan, gitu kan? Gitu toh. Terus serinya 1 kali. Kok bisa tahu sih Pak? Nah ini loh, kan D, nih D itu menang lawan B. Terus D menang lawan A. Terus habis itu seri ngelawan C, gitu kan? Nah itu, ya udah. Si B nggak usah dilihat ya, B kan kosong melompong ya, B itu kan poinnya 0 karena kalah terus. Terus A 1 kali kalah, A itu 1 kali kalah, berarti nggak usah dihitung kalahnya. Berarti menangnya adalah 1 kali. Terus habis itu seri ya, seri sekali sama C kan gitu ya. Nah ini masih menang yang B lah poinnya, jelas ya. Nah, terus apalagi yang B, yang C. Yang C itu cuma 2 kali seri, ya udahlah. Seri itu kan poinnya 1 kan kalau di liga gitu ya. Jadi kalau ada tim menang 2 kali ya jelas pasti menang yang tim yang menang 2 kali itu. Jadi jawabannya tim D. Tanpa dihitung lah ya. Ini kita udah tahu ya, kalau menang poinnya 3, kalah itu 0, seri itu 1. Nah, kecuali yang lolos ke UEL ya jalur orang dalam ya. Bukan jalur juara FA ya. Nah, ini paham ya ini ya. Ini jangan dikaitkan dengan tim-tim tertentu, nggak ada. Ini tim ABCD aja. Takutnya nanti digiring ke wah ini dukung klub ini ya. Enggak lah ya. Dah, oke lanjut. 18. Nah, ini wah BJJ Saintek Kimia 5 menit lagi. Wah, siap-siap ya. Siap-siap nih. Kimia sudah ada playernya kalian, pelatihnya sudah ada nih pelatihnya. Ini pelatihnya sudah ada, siap memberikan instruksi formasi game plan ya, biar kalian paham Bilox ya. Nah, kemarin saya Bilox kemarin luar biasa. Kimia itu itu dibandingkan tim tuh Madrid ya, paling susah susah dikalahin ya, paling wah gitu ya. Nah lanjut 18. Nah, lanjut Pak, biar semuanya. Jangan Kimia nanti ada, jangan. Nah, ya 18. Jangan ya, kita perlu asupan klub besar ya, jangan klub ecek-ecek. NTK ini ecek-ecek kamarnya. Nah, ini Pak Agus mancing di kolam dengan bayar 30.000 per jam. Setiap 10 menit ia mendapat 0,4. Ia membawa 1 kilo, membawa pulang ya. Jadi ini tidak dijual. Ya, terus apalagi sisanya dijual lah, kan ada di penjualannya kan. Oke, jika Pak Agus membawa uang 50.000 sama mancing dan ia memancing selama 1 jam. Oke. Logikanya kalau 10 menit itu dapat 0,4 kilo. 1 jam itu berapa menit? Ayo. 60 menit kan? Ya udah berarti ini dikali 6 aja. Kali 6 berarti juga kali 6. Berarti berapa nih hasilnya? Set jadi 60 menit. Ini jadinya berapa? 2,4 kilogram, gitu kan? Nah, terus habis itu dia jualnya dijualnya gimana? Nah, jualnya ya gampang aja. Kan yang didapat berapa? Yang didapat 2,4, yang dibawa pulang 1. Berarti yang dijual berapa? Dijualnya berarti 2,4 dikurangi 1, hasilnya 0,4 kilogram. Gitu ya. Nah, terus setelah dapat 0,4, terus kita kalikan harganya. Itu kan uangnya kan. Ya udah, berarti uang yang dijual, uang yang diperoleh pas jual ya. Pas jual. Nah, berarti 0,4 kali 20.000. Jadi berapa? 8 ya, 8.000 ya. Ya toh? Ya, oke, berarti ini 8.000. Dah. Oke. 1,4. Oh ya, 1,4 ya, 1,4. Nah, ini kebanyakan bahas bola ini ya, 1,4. Nah, berarti ini 1,4 ya. Nah, 1,4 kali 82, berarti 28 ya. Berarti 28.000. 28.000. Nah, 28.000. Nah, sehingga uang kan intinya kan uang yang dibawa pulang ya. Uang dibawa pulang. Ya udah. Berarti kan tadi dia bawa uang berapa? 50.000 kan? 50.000.
Terus mancingnya 30.000, berarti kurangnya 30.000 kan, karena mancing 1 jam. Habis itu ditambah sama dia jual ikannya tadi kan dapat uang kan, jadi ditambah 28.000, berarti kan 50.000 kurang 20 kurang 2.000, berarti 48.000. Oke, berarti yang E kan. Udah ya. 1,4 Kak. Ya 1,4 ya. Udah. Oke, nah BCC kimia 2 menit lagi. Ada notifnya ya. Ada notifnya ya. Oke ya, Masya Allah. Nah kita cukupkan aja ya. Ini kita sambut pelajaran pelajaran yang paling kalian tunggu-tunggu. Masya Allah ya. Ya udah nih, kita habisin 20 aja ya. Nah, dah. Ya. Nia berumur 14 pada tahun yang lalu. Jadi umurnya 13 lah. 15 sih. Jadi tahun ini aja ya, tahun ini. Nah, Nia berarti 15. Umur Tia 7 tahun mendatang 22. La ilaha illallah. Jadi tinggal 15 juga lah tahun ini. Berarti selisihnya 0. Dah selesai ya. Nah, macam apa ini? 19 ya? Ya, oke. Ini kok ada orang penyusup nih. Apa ini sini? Nah, ini aduh. Rusui ya ini ya, rusui ini. Dah lanjut. SS sudah. Nih mau dilanjut 20 kan nih? Dah ya, 20. Nah, kimia 1 menit lagi ya, ya. Nilai rata-rata barisan aritmatika kelipatan 5 mulai dari aduh nih. Ya, kelipatan 5 loh. Berarti kan ya sudah dari 15 sampai 50. Oke. Di sini kan yang diminta yang mulai dari 15 sampai 50. Berarti kalau mulai dari berarti 15-nya masuk. Sampai dengan 50-nya masuk. Berarti 15. Yang kelipatan 5 berapa? 20, 25, 30, 35, salah. 40, 45, 50. Udah ya. Nilai rata-rata. Nah, gampang aja, rata-rata kan udah di pasang-pasang aja nih. Ini sama ini berapa coba? Ini 65 bukan? 65 toh. Nah, dipeliri saya sama nih. Terus rampung. Sudah dipeliri, sudah selesai ya. Ini 65. Nah, ini pelatihnya lagi ini ya, menyusun strategi lagi, pelatih kimianya ya. Ini 65 juga udah nih. Walau kok dihapus ini. 65 juga. Oh, 65 juga toh. Ini juga 65 juga toh. Loh 65. Ini 65 juga toh, 65. Berarti 65-nya ada berapa? 65-nya ada 4 dibagi ada 8 toh. Karena kan ada 8 di sini. Tapi kalau kalian mau malas hitung nih, tips malas. Kita kasih tips malas ya. Jadi ini boleh kamu coret-coret nanti boleh ya. Jadi 65 bagi 2 kan jatuhnya. Harusnya kan berapa? 32,5. Nah, kalau misalkan malas ngitung nih, ambil ini. Coba. 30 tambah 35 dibagi 2. Sama aja, 65 bagi 2. Loh, sama kan? 32 kali 5. 32,5. Tuh ya. Nah ya, jadi menghitung rata-rata, nih kita kasih konsepnya ya. Rata-rata aritmatika itu adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah. Nah, oke. Jadi rata-rata aritmatika itu adalah nilai tengah. Makanya nilai tengahnya kan ada tuh nih, 30 sama 35, gitu ya. 35 ya maksudnya ya. 35 terus dibagi 2. Dapat hasilnya 65/2. Oh, tapi ya, hanya aritmatika. Kalau untuk geometri nanti ya kita akan bicarakan di pelajaran berikutnya. Oke? Bisa nggak? Bisa. SS jangan lupa. Oke. Ya, SS. Yuk, SS. Wah, ini kalian rugi berat ini, kimianya sudah berjalan. Sudah, ini lewat 2 menit ya. Yuk, 5, 4. Tuh, ini ada pelatih geografi juga ini. Masya Allah nih ya. Ini wah, 1 ya, geser. Yuk, cepat ini SS yuk. Oh, beda. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 5, 4, salah. 3, 2, 1. 5, 4, 3,
2, 1. Ya Pak, seminggu kemarin gimana Pak, nggak sempat SS ya? Kamu chat Jessica nih, di situ ada Jessica di sini ya. Nih kamu cari partisipan nih temanmu, BJJ Jessica. Nah kemarin saya sudah kasih ke dia ya Jess ya, betul loh, karena kemarin ngubungin. Nah wala oke. Nah itu ya, ya loh, nek kaken uang nanti kerepotan juga. Nah silakan kamu chat dia aja ya. Nah ya share lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya gitu ya, jadi minta ke Jessica, cari atas nama Jessica. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak sempat di sini nanti minta WA-nya, tuker-tukeran boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo cepat ya, nih tinggalnya sudah ready nih ya. Masya Allah ya. 5, ya 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Good ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jess, itu kamu ditanya loh Jess, dijawab Jess. 5, 4, 3, 2, 1. Nah ya. 5, 4 ya, sama-sama. 4, 2, 1. Bentar ya, lagi SS. Oh ya Jess ya. Ya ya, wah luar biasa, Jessica terkenal ini ya. Thank you ya Jess sudah bantu saya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini nggak usah. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ini 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, oke ya. Ya, selamat melanjutkan dan menikmati hidangan. Wah, hidangan berikutnya. Ini hidangan yang sangat lezat sekali untuk disantap ya. Kimia, ya jangan langsung kemana-mana ya. Yuk, jangan sampai nggak paham bilogs ya.